Terus gimana tuh Is? Bisa kontak kita, carinya dari mana Is? Ya, jadi pada waktu itu saya ke Belanda untuk mengantar anak-anak saya, dan sebelum itu saya dihubungi oleh rekan dari Katolik pada waktu itu. Ya. Rekan ini ingin mengadakan acara Indonesia, ya, di Belanda sana, yang tujuannya adalah untuk sebagai Bhinneka Tunggal Ika dalam hal keragaman agama. Nah, jadi pada waktu itu saya dihubungin, lalu saya juga mencari beberapa rekan-rekan yang Buddhis di Belanda, dan pada waktu itu ketemu dengan Ciome, lalu juga dengan Mudita, lalu juga dengan Hans pada waktu itu ketemu. Jadi acara itu adalah untuk menunjukkan keragaman Indonesia di Belanda. Nah, bertepatan sekali pada waktu itu saya ke sana, jadi kita mewakili dari agama Buddha. Sementara di forum itu ada juga yang dari Islam, ada juga yang dari Hindu, lalu juga ada yang dari Katolik dan Kristen. Jadi begitu. Nah, dari acara itu lalu timbul pemikiran, kenapa tidak kita adakan saja satu forum, apapun bentuknya, untuk komunikasi kita umat Buddhis, baik itu di Eropa atau dimanapun. Pada intinya adalah Buddhis di perantauan. Nah, jadi itulah cikal bakalnya. Nah, rupanya dari Ciome menyambut itu, dan sekitar tahun lalu Ciome memulai inisiatif untuk membuat acara rutin melalui Zoom ini. Nah, mudah-mudahan dari acara Zoom ini terus kita akan berkembang, dan cita-cita yang disampaikan oleh Ciome adalah mudah-mudahan kita juga bisa menjalin komunikasi dengan umat Buddha yang ada di negara-negara lain. Jadi bukan cuma di Eropa, mungkin juga di Australia, mungkin juga di Kanada. Namun untuk yang Kanada dan Amerika menghadapi kendala masalah timingnya untuk acara Zoom ini. Ya, tapi untuk yang Asia, Australia, dan Eropa itu tidak ada masalah. Nah, jadi karena itu sekarang ini kita sedang merintis untuk menuju ke forum komunikasi umat Buddha di perantauan. Begitu kira-kira. Iya, mungkin betul. Kita menambahkan, silahkan. Ya. Gimana Mudita? Kita kan ada pertemuan juga waktu itu awalnya. Mudita dikontak dengan saya sama dengan Iskandar juga ya, Mudita ya? Iya, makasih Ciomai diberi kesempatan. Ya, awalnya sih saya dapat tak dari komunitas dari Indonesia, sama yang seperti Iskandar menjelaskan bahwa dari agama Katolik ya Inna itu yang dari Tilburg, karena ya memang mau mengadakan seperti yang Iskandar sudah sangat detail jelaskan. Mereka kewalahan untuk mencari umat Buddha di Belanda untuk membacakan doa pembukaan. Makanya mereka memohon bantuan dari komunitas Indonesia di wihara-wihara, terutama di Tangerang. Akhirnya kita ya bisa dipertemukan. Sempat kita bertemu dengan halo. Ya, bisa didengar ya. Cukup jelas Om nih, karena ada suara background di luar. Ya, karena itulah. Jadi akhirnya ditemukan. Seperti juga akhirnya Ciomai punya ide dengan tahun lalu, dikarenakan dengan pandemi, dengan COVID ini kita bermasalah. Dan juga akhirnya di Indonesia berkembang dengan adanya Zoom, juga dengan YouTube kita bisa lebih banyak dhamma, dan mulai merintis Zoom untuk bisa puja bakti atau dhamma desana, mendengarkan dhamma desana. Demikian.
Iya betul. Sebetulnya sih awalnya memang rada sulit ya. Soalnya kayak saya kan udah lebih dari 20 tahun nggak pernah ke wihara. Jadi baca parita pun sudah banyak yang lupa. Makanya saya bilang, oke, kita bisa buka dengan bantuan Hans, Mudita, Iskandar. Saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya sedikit takut ya, karena resikonya terlalu besar, umatnya juga masih sedikit. Kendala-kendala itu banyak, tapi untungnya kita berkat karma baik kita bisa membuka Zoom ini. Juga dengan bantuan Bante Damakaro. Karena awalnya saya sendiri juga nggak ngerti gimana, makanya saya kontak Bante. Saya bilang, Bante bisa tolong saya nggak untuk membuka Zoom ini? Karena saya sudah lama nggak urus wihara, nggak ngerti gimananya. Makanya saya tanya dengan Bante Dhamma. Betul ya, Bante ya? Iya, baik. Jadi ya memang kondisinya saling terkait lah ya. Betul, Bante. Kalau ini ada yang ada di Jerman juga? Ada, Bante. Vini di Jerman, Bante. Oh iya. Vini Jadi sama Jamie di Jerman, Bante. Iya, Bante. saya memang belum begitu tahu apakah komunitas. Jadi kita biasanya kan tiap Desember setelah pandemi aja nih, belum ke sana. Setiap Desember itu kita ada acara di Bodh Gaya. Nah itu dari Jerman, dari Amerika memang karena itunya lembaganya namanya ITCC itu atau LBF ya. Itu ada di Amerika, tapi itu anggotanya itu banyak, termasuk di Jerman, termasuk juga beberapa. Hanya saya belum tanya persis apakah ada lembaganya tidak di sana gitulah. Nah, nanti kalau misalnya itu ada lembaganya, begitu komunitasnya, memungkinkan nanti saling koordinasi juga itu dengan lembaga yang ada di sana. Iya. Itu kalau yang di Jerman saya belum tahu itu, Bante. Kalau di Belanda juga kita sebetulnya belum ada ya. Makanya saya kemarin itu juga tanya juga ke Mudita, juga ke Hans, karena Mudita sama Hans kan juga di Belanda. Jadi apalagi Mudita kan lebih aktif, Bante. Kalau saya sama Hans mungkin udah lebih dari 20 tahun ya, Hans ya. Iya. Kita tuh nggak pernah ke wihara, Bante. Cuman sekali waktu ke wihara cuman mampir ketemu Bante, ada paling dana makanan terus pulang, Bante. Iya. Jadinya masih banyak yang boleh saya tambahkan. Memang saya juga selama tinggal 23 tahun di Belanda. Ya, kendalanya untuk umat Buddha dari Indonesia, kita keterbatasan ya. Memang mungkin banyak juga orang-orang Indonesia yang datang ke Belanda, tapi juga belum tentu beragama Buddha, tapi ada juga yang beragama Buddha, tapi ada aliran yang berbeda sektenya. Jadi mereka lebih mungkin ke wihara yang Mahayana yang terkenal di Amsterdam. Ya, dan juga memang kita belum ada wihara di sini atau cetia minimal. Karena masalahnya mereka yang lebih banyak sponsor itu dari Thailand. Wihara Thailand itu ada di Walbeck sama di Averden yang baru-baru ini, dan Sri Lanka itu mereka juga support sangat baik dari umat-umat, karena umatnya dari segala provinsi di Belanda, walaupun mereka jauh, mereka tuh aktif ke wihara Sri Lanka. Itu aja. Iya. Oh iya benar. Memang termasuk yang itu tadi yang di Jerman dan itu memang palah yang lebih dominan juga mereka lebih ke tantra sih memang. Kalau secara komunitasnya ya mereka tantra begitu. Paling jadi nanti kalau nanti terkoneksi ya dalam hal-hal tertentu seperti mungkin acara bersama dan lainnya memungkinkan begitu. Iya. Ya itu kalau di Belanda soalnya kita lebih banyak Thailand sama Sri Lanka, Bante. Indonesia kita sama sekali nggak ada, setahu saya nggak ada di Belanda.
Makanya Ya, saya ya. kemarin memberanikan diri untuk membuka IBI itu karena kita tuh yang umat Buddhis Indonesia itu kita nggak punya forum sendiri, Bante. Jadi kita cuma numpang sebetulnya ke forum Thailand atau Sri Lanka. Nah makanya saya kemarin itu karena dorongan dari Mudita dan Iskandar juga Hans, ayo kita buka Cimei, gimana? Ayo masa nggak bisa sih? Karena support dari mereka bertiga, saya jadi memberanikan diri. Walaupun saya masih banyak yang lupa, masih banyak yang kurang, tapi dengan tujuan baik pasti ada karma baik ya Bante ya. Jadi penyegaran lagi sekarang ini ya. Betul, betul. Gimana Hans? Ya. Sama. Jadi bisa saya sedikit beri gambaran sedikit. Seandainya di Belanda sana katakan tidak ada wihara yang dipakai, tidak apa-apa. Anda bisa memulai di tempat siapa, ya kan Belanda tentu adalah negara yang terbuka kan ya, jadi tidak ada larangan. Kalau dulu saya di Qatar itu tidak bisa mengadakan itu, meskipun ada umat Buddha di sana di Qatar itu, tapi kita tidak bisa, kalau ketahuan itu bisa dideportase. Nah, jadi kalau di Belanda Anda bisa menyelenggarakan secara bergiliran di rumah siapa, di rumah siapa. Nah, pada saat apabila untuk Dhammadesananya baru nantinya melalui Zoom. Jadi pada waktu itu di Qatar kadang-kadang masyarakat Sri Lanka juga mengadakan parita, dan pada saat Dhammadesananya bantainya nggak tahu dari mana. Mungkin dari Sri Lanka atau dari Inggris atau dari mana melalui melalui virtual. Jadi begitu bisa dimulai di Belanda atau di Jerman itu. Jadi jangan terpaku pada tempatnya, ya, gitu. Ya, kalau untuk perkumpulan di sini seperti kalau kita ngumpulin orang, sebetulnya juga kita punya peraturan di sini, Bante. Jadi kalau kita lebih dari 10 orang, kita tiap minggu itu mungkin juga nggak bisa karena mereka menganggap mungkin kita ada perkumpulan yang negatif atau perkumpulan mengumpulkan orang. Jadi kita juga sedikit kesulitan di situ. Kita nggak bisa rutin kayak di Jakarta untuk ngumpulin orang di rumah untuk sedikit bersama-sama kebaktian. Bisa bergantian, ya. Jadi betul. Bisa memang bergantian, cuman kendalanya kita, jarak kita jauh-jauh semua, yes. Ya. Nah, jarak dari rumah saya ke rumah Mudita itu sekitar 1,5 jam. Oh. Nah, ke Lili pun juga sama, sekitar 1,5 jam ya Lili ya. Kita jaraknya ujung ke ujung, Bante. Saya ujungnya dekat Schiphol Airport. Sama Hans berdekatan, tapi Lili dan Mudita itu jauh. Nah, yang di Jerman pun kayak Vini sama Jamie itu juga jauh-jauh mereka. Boleh saya bicara sebentar? Boleh. Selamat pagi, selamat sore. Kalau menurut saya di Jerman, di tempat tinggal saya ini, sampai saat ini saya belum menemukan orang-orang yang boleh dibilang satu ajaran dengan saya. Saya memulai dulu baca parita juga masih kecil, waktu masih zamannya SD. Jadi sejak di Jerman sini sudah lupa semuanya dan baru mulai lagi di sini. Dan di tempat tinggal saya sini tidak ada wihara. Dan setahu saya di Jerman yang ada itu di Munich, di München, di Bayer. Saya pernah ke sana dulu. Yang ada di situ adalah dari Thailand. Ada tiga wihara kalau tidak salah.
Tapi kebanyakan yang datang ke situ orang-orang Thailand dan orang-orang Vietnam. Dan kemudian di tempatnya Vini, kalau tidak salah saya pernah juga lewati ada satu wihara di mana dulu pernah datang Dalai Lama ke situ. Di tempat yang lainnya saya tidak tahu. Ya, saya di Hamburg sudah pernah ke wihara, tapi itu yang punya orang Vietnam. Saya cuma selama saya di Hamburg, saya hanya datang ke sana 2 kali karena jaraknya juga agak jauh. Dulu saya datang dengan almarhum suami. Sejak ya kalau sekarang suruh saya naik kendaraan umum, saya juga nggak tahu gimana cara nyampenya. Kemudian kalau kita sedang ke Hannover mengunjungi kakak ipar, di sana juga ada wihara, tapi kayaknya bukan di kota Hannovernya, agak jauh lagi dari Hannover. Itu juga saya kurang jelas, tapi kayaknya itu Vietnam. Tapi Theravada juga, Bante. Saya pernah dengar ceritanya dari almarhum suami, dulu pernah ada Bante baca parita dengan mereka kasih benang semua, Bante. Jadi pegang benang, tapi katanya energinya luar biasa sekali. Itu dulu, tapi saya tidak tahu tahun berapa itu. Itu di Hannover. Ya, itu aja yang bisa saya ceritakan mengenai kondisi di sini. Jadi saya pun sampai hari ini belum ketemu yang beragama Buddha di Hamburg. Iya betul. Jadi bagi saya ini sekali sangat ini sekali dengan adanya IBI, bahwa Ya, saya betul. bisa kembali lagi beribadah. Beribadah bersama. Ya. Ya, seperti anjurannya Bapak Iskandar juga agak sulit diterapkan di tempat kita ini, karena kalau kita mau berkumpul untuk perayaan sesuatu saja pun harus minta izin. Betul. Jadi harus mempunyai alasan yang kuat untuk berkumpul, misalnya setiap minggu 10 orang, itu harus mempunyai alasan yang kuat. Seperti yang Ciume bilang itu nanti diduga ada, apalagi zaman sekarang ini zamannya teroris, jadi mereka langsung berpikir negatif. Jadi sulit sekali untuk diterapkan berkumpul. Betul. Itu sedikit kesulitan kitanya untuk kalau berkumpul. Jadi makanya kita lebih baik saat ini dengan Zoom ini kita lebih punya dasar dulu gitu. Ya, jadi seperti blessing in disguise ya. Dengan adanya pandemi, maka kita bisa kenal semua umat Buddhis dari ya sesama di Eropa awalnya dan sekarang di Indonesia. Iya, betul. Ya, tentu dengan semangat kita semua, perjuangan ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang untuk semua umat Buddha. Terutama harapan kita adalah kita bisa menjalin komunikasi dengan semua umat Buddha di perantauan sana. Sehingga nilai positif yang tentu akan kita dapatkan kemanapun kita berada, dengan mudah kita akan berjumpa dengan teman kita. Seandainya kita ke Jerman, ke kota yang di mana ada teman kita tentu bisa bertemu. Kemudian mungkin kita ke Kanada atau ke US, kita bisa juga berjumpa dengan teman kita. Jadi tidak sendirian. Kita itu sesungguhnya banyak umat Buddha itu ada di mana-mana. Cuma mungkin sekarang belum saja, ya, belum saja mereka menampakkan dirinya, ya. Jadi ya sekarang kita sudah mulai melangkah. Tetap semangat, ya. Sebetulnya kalau boleh saya tambahkan, di Amerika mereka sudah ada perkumpulannya karena mereka dari Wihara Sunter, Dhamma Jaya, Jaka Jaya ya di Sunter.
mereka itu yang aktif-aktif, mereka membuat walaupun mereka pun jauh di Los Angeles atau di San Francisco, mereka ada membuat wihara. Kanada pun sama, mereka juga ada perkumpulannya sendiri. Juga dengan Zoom, mereka juga selalu menggunakan wihara yang di Sri Lanka gitu. Mereka mulai menggunakannya tempat untuk kebaktian. Jadi mereka udah memang lebih aktif dari Eropa sendiri, perkumpulan mereka. Untuk membina, walaupun mereka jauh, mereka tetap ada komunitasnya. Itu yang saya tambahkan. Menarik, ya. Ya mungkin juga karena di Amerika itu lebih banyak orang Tionghoanya daripada di Jerman mungkin, atau di tempat yang lainnya. Kemungkinan di Eropa tuh lebih banyak orang Indonesianya yang Kristen atau yang Islam. Betul. Di Eropa itu untuk Buddhis Indonesia itu lebih sedikit sekali, bisa dihitung jari. Jadi mungkin karena itu juga kita mungkin sedikit kesulitan. Kalau di Amerika lebih banyak, komunitasnya juga ada, orang Indonesia yang Buddhisnya juga banyak sekali di sana. Juga di Australia, mereka juga ada Bante, komunitas Buddhis juga di Australia. Karena teman saya di Australia, dia juga bilang, tadinya mereka juga mau bergabung, yang Amerika pun mau bergabung. Cuman kita kesulitan lagi Bante, karena waktu kita yang berbedanya banyak. Ya, kemarin itu saya mau gabung, teman saya ada di Amerika mau ikutan untuk Zoom juga dengan kita, tapi mereka waktunya berbedanya dengan Belanda tuh lebih dari 9 jam atau 10 jam ya. Iya. Dengan Indonesia aja 6 jam. Iya, itu kesulitannya lagi. Kalau kita jam 10 pagi, di Jakarta, Bante kan jam 3 sore. Nah, di Amerika, mereka itu setengah malam, subuh. Sedangkan dengan Australia aja kita sekarang kesulitan. Karena teman saya setiap kali saya undang, dia bilang, kok jamnya terlalu bedanya kita jauh ya. Jadinya mereka juga sedikit kesulitan karena perbedaan jam. Tidak apa-apa, nanti kita cari solusinya untuk hal itu. Di belahan Eropa dan sekitarnya, kita terus kembangkan. Dan perlu kita pahamin, umat Buddha itu memang sporadis, ya, tidak apa itu sebagai satu community yang eksklusif begitu. Kita itu kelihatannya memang tidak ada, ya. Kita tidak menemukan umat Buddha mungkin di Eropa, tapi setelah kita pelan-pelan satu persatu, ya contohnya aja sekarang sudah kita berkumpul dalam jumlah yang sekarang ini. Pada waktu saya berkunjung ke sana, saya cuma bisa menemui Mudita, Chiome, dan Hans, ya. Dan itu pun faktor yang kebetulan pada waktu itu, ya. Nah, dan sekarang kita sudah mulai menjalin komunikasi yang intens. Jadi, ya jangan khawatir hal itu, ya. Kita akan terus cari solusinya. Positive thinking. Mengenal kebetulan kali tapi faktor karma yang mengkondisikan kita bisa bersama. Iya. Itu bukan faktor kebetulan. Kalau tidak ada niat, kita juga tidak akan bertemu. Jadi banyak semua faktor dengan karma kita, pawipaka kita mengkondisikan untuk pertemuan bersama. Saya mau bertanya. Di tempat saya itu kebanyakan di Jerman mungkin bisa di komunitas dari Indonesia juga yang membantu. Siapa tahu ada yang jadi student juga di Jerman, di Aachen atau di Amber. Coba aja lewat wihara Indonesia lagi, disebarkan komunitas IB-nya. Ya seperti Gio ya, yang mengundang Alvito untuk bergabung. Ya Gio. Oke. Ini saya cuma sedikit sharing aja ya. Setahu saya di Prancis itu ada wihara deh ya. Ada wihara, tapi yang ini sih banyakannya bikuni. Apakah kalian tahu nggak?
saya dulu pernah ikut Mr. Chang Hong ya, pernah datang ke Indonesia mengadakan retret. Nah, itu dari Plum Village ya. Plum Village, saya nggak tahu apakah bisa coba di ini. Tahu saya sih cukup besar Buddhisnya. Dan mereka itu banyakannya bikuni. Mister apa dengan biku Thich Nhat Hanh ya? Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh kita di Kranji. Dari Vietnam ya. Nah, jadi muridnya kalau nggak salah itu Chang Hong ya, pernah datang ke Indo. Setahu saya cukup besar Buddhis mereka di sana ya. Mungkin kalau mau coba diiniin mungkin bisa. Ya nggak tahu lah ya, mungkin bagaimana gitu loh. Setahu saya sih itu. Oke. Ya, siapa tahu nanti kita berjalan sedikit demi sedikit. Siapa tahu kita juga bisa lebih berhasil. Mudah-mudahan karma baik kita semua bisa larinya ke sana nanti. Tapi kita harus memulai dari dasarnya seperti sekarang inilah. Kita memang apalagi umat Indonesia, Buddhis Indonesia itu yang di Belanda, kita itu lebih banyak membutuhkan dhamma secara untuk fisik, untuk mental kita itu lebih banyak dibutuhkan untuk yang di Belanda. Karena kita orang di sini semua pekerja, jadi setiap hari hanya bekerja. Waktu kita itu sedikit, jadi kita tuh sangat membutuhkan sekali dhamma, membutuhkan sekali mendengar sedikit dari wejangan dari Bante, gitu. Itu yang kita masih lebih utamakan karena kita di sini haus akan dhamma. Seperti itulah yang kita yang kita butuhkan untuk saat ini. Siapa tahu nanti karma kita lebih baik, kita lebih bisa berkembang, kita bisa lebih banyak lagi mendengarkan dhamma. Betul ya Bante? Baik. Iya boleh kan, ya, memang saya rasa tahapannya bertahap saja ya. Betul Bante. Ya. Oke, ya. Ya saya rasa forum diskusinya juga sangat positif, terus juga sangat membangun intinya untuk para perantauan di daerah Eropa, terus juga di Jerman dan juga di luar sana. Jadi ya harapan kita semua juga buat IBI semoga kedepannya bisa menjadi wadah mungkin kali ya, jadi wadah bagi umat-umat Buddha yang masih ingin mendengarkan dhamma dan juga bisa diberikan akses ke sana gitu. Oke, forum diskusinya sangat positif sekali, namun saya harus tutup forum diskusi ini karena kita harus masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu wejangan dari Bante Dhammakaro. Namun sebelum masuk ke wejangan, mari kita membacakan Aradhana Dhammadesana bersama-sama. Oke. Aradhana Dhammadesana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika dese tudamang anukam pimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suko buddhanang upado, suka sadama desana, suka sanggasa samaki, tapo suko samakanang ti.
Yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di tempat yang berlainan ya di dalam Zoom ini, puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada sore di Jakarta, ya pagi di Belanda dan juga yang lainnya, kita dapat melakukan rangkaian puja bakti dan juga dalam rangka ini 1 tahun ya, 1 tahun IBI, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, apa yang telah dilakukan ya oleh Bapak Ibu ini juga salah satu wujud dari Samaganang Tabu Syuko, bahwa upaya-upaya untuk kebersamaan, upaya-upaya untuk persatuan, ya itulah menjadi sumber-sumber sebab-sebab dari kebahagiaan. Ya memang seperti tadi dalam kita bincang-bincang bahwa dengan adanya ya media, ya Zoom dan juga lainnya, ya media komunikasi, memang inilah yang juga bahwa teknologi ternyata memberikan pula andil kemudahan dan juga sudah tentu itu juga menjadi salah satu bentuk dari kemajuan ya di dalam peradaban kehidupan pula ya, yang harusnya kalau tidak ada media ini mungkin ya kita tidak bisa komunikasi, tidak bisa saling berkoneksi ya, apalagi jauh-jauh ya di luar negeri ya. Namun dengan adanya teknologi, kemajuan media ya, maka kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah tentu ya, itu semua juga bagian dari praktek-praktek dhamma. Jadi sesungguhnya ya bukan berarti kalau misalnya kalau kita ini karena sibuk ya, banyak bekerja, beraktivitas di luar yang sudah tentu juga mungkin dianggapnya adalah di sana juga tidak sulit untuk ketemu dengan nilai-nilai dhamma misalnya gitu ya. Ya, harus kembali lagi ya bahwa pada dasarnya dhamma adalah ada di mana saja. Di tempat kerja, di aktivitas ya, kegiatan-kegiatan, walaupun itu juga kita bukan di komunitasnya misalnya ya, mereka adalah yang mempunyai paham-paham berbeda misalnya dalam pengertian adalah agama-agama lain misalnya. Namun sesungguhnya di sana juga ada dhamma. Di sana ada dhamma. Saat itulah kita bisa melihat, bisa menyadari ya. Ya contoh paling gampang. Salah satu bentuk misalnya di dalam satu kerjaan bersama misalnya gitu ya. Ada keseriusan misalnya ya, kesungguhan misalnya. Loh itu dalam dhamma luar biasa bahwa itu adalah sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Dan itu menjadi salah satu bentuk dari yang dinyatakan sebagai meditasi ya dalam keseharian. Karena meditasi dalam keseharian adalah wujud-wujud dari konsentrasi, dari termasuk keuletan, ya kesungguhan, bahkan juga sungguhnya totalitas itu sendiri. Ya. Di saat kita benar-benar serius, ada kalanya maka saat orang demikian kan ya sampai lupa minum, lupa makan begitu ya. Saking seriusnya, saking totalitasnya di saat melakukan pekerjaan-pekerjaan misalnya. Itu bentuk dari praktek dhamma. Jadi secara tidak langsung sesungguhnya itu bentuk praktek dhamma yang luar biasa, yang mendalam. Nah, karena di sana pasti ya ada yang disebut dengan pengertian itu adalah sabar ya. Orang yang dalam kesungguhan, dalam keseriusan, dalam totalitas ya saat bekerja dan lainnya, itu di sana ada kesabaran ya.
orang yang disebut, kalau kita sering mendengar ya orang-orang tua, oh anak itu sabar, anak itu kantik. Nah ternyata apa? Kan bukan berarti kalau dia dinyatakan sabar, dia dikatakan kantik itu kan karena kerjanya alon-alon ya, seakan-akan ya selalu apa, malah mungkin kata lain mungkin apa seperti asal-asalan gitu ya, kan bukan begitu ya. Jadi orang yang dinyatakan sebagai kantik, oh anak itu sabar, anak itu kantik, ternyata adalah karena dinilai bahwa oh anak ini mengerjakan sesuatu pekerjaannya dengan selesai dengan baik, dengan ulet, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, kerjaannya tuh selesai dengan baik, bahkan mungkin bisa dengan tepat, bahkan mungkin juga bisa dengan cepat. Nah anak itulah yang ternyata dinyatakan kantik itu seperti itu, sabar itu seperti itu. Nah di dalam Dhamma, kantik ini kan luar biasa ya. Sang Buddha memberikan label kepada kalimat-kalimat yang luar biasa itu tidak banyak. Yang namanya paramang ya. Kantik paramang artinya adalah bahwa kesabaran itu praktek dhamma yang tinggi, yang luhur. Paramang. Arogya paramang ya. Jadi kantik paramang, arogya paramang. Nah, memang ada nibanang paramang. Jadi tidak banyak ya Sang Buddha melabeli suatu praktek dhamma atau satu penyebutan yang sampai dilabelin parama ya, paramang ya, karena paramata adalah di atas dari keduniawian ya, paramata adalah di atas dari kondisi apa yang ada di dunia ini ya. Jadi paramang itu sesungguhnya juga dari dasar dari parama ya, atau paramata, paramang ya. Nah, termasuk itu ya, ya, sifat kita mempunyai sifat sabar, sifat kita penuh dengan kesungguhan, kehati-hatian, serius ya. Itu ternyata masuk dalam sisi ya kantik itu sendiri. Nah, dengan praktek-praktek seperti itu yang sungguhnya tiap waktu, tiap saat dilakukan ya oleh Bapak sekalian dalam keseharian, dalam kesibukannya bekerja, baik itu di kantor atau mungkin juga di mana saja gitu ya. Itulah sudah praktek Dhamma. Sungguhnya di situ bukan hanya ketemu ya, bukan hanya ketemu Dhamma, tetapi sudah langsung praktek Dhamma yang sesungguhnya. Dan seperti tadi disampaikan bahwa ya memang Dhamma itu adalah semesta itu sendiri. Ya. Di saat kita mampu membaca, di saat kita mampu menyelami tentang semesta itu sendiri, ya, kebenaran, hakikat, ya, kenyataan ya yang ada di semesta itu, itulah kita ketemu Dhamma. Ya memang karena kita semua masih putu jana, masih harus berlatih, ya seperti kita membaca parita. Karena memang membaca parita sebenarnya salah satu cara kita mengingat kembali kan, mengulang kembali tentang khotbah-khotbah Buddha. Di sana misalnya ada Karaniya, di sana mungkin ada Manggala Sutta dan lainnya. Yaitu memang salah satu kita mengingat, ya, menguatkan kembali tentang pemahaman Dhamma itu sendiri. Ya. Nah, dengan cara mengingat-mengingat ini, yang sesungguhnya oleh Sang Buddha dinyatakan seperti tadi ya, menyegarkan kembali ya. Jadi kalau sekarang ini karena adanya media Zoom ya, sehingga yang dari berlainan tempat ya bisa membaca parita bareng-bareng ya. Ya ini bisa diteruskan ya untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Jadi misalnya nanti bisa saja ya bergiliran. Oh ini hari kan tadi siapa? Alvinto ya, yang mimpin. Nah, nanti gantian siapa? Jadi nanti lagi gantian siapa? Gitulah. Itu juga salah satu menjadikan, karena kan kalau di Zoom sesungguhnya memang suaranya tidak bisa bareng-bareng ya, harus salah satu. Nah, nanti dengan cara seperti itu, memang yang paling supaya tidak
jadikan ragu ya bisa ditayangkan itu tadi ada screen paritanya itu di screen ya sehingga bisa dibaca bareng-bareng ya sehingga yang memimpin pun bisa membaca. Nah, itu juga bagus juga karena dengan cara itulah ya menjadi lebih kuat ya tidak ada ragu dan lainnya. Bapak sekalian ya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bapak sekalian ini ya salah satu bentuk-bentuk praktek luhur. Karena dengan melakukan puja bakti bersama dengan jarak yang jauh ini ya mengulang khotbah-khotbah Buddha secara tidak langsung adalah bahwa inilah bagian dari ya Bapak sekalian turut ya melestarikan dhamma. Kita semua sangat memahami bahwa dhamma itu luar biasa. Dhamma itu tak terhingga ya. Tidak bisa disamakan dengan hal yang lain. Maka sering disampaikan bahwa dhamma itu bagaikan pelita. Pelita itu walaupun kecil ya akan memberikan penerangan, akan memberikan pencerahan, memberikan arah. Dhamma itu seperti peta dalam seorang yang dalam perjalanan. Kalau kita dalam kondisi kesendirian, dhamma itu adalah sahabat yang tak terhingga. Kalau kita dalam kondisi kesulitan, dhamma itu seperti konsultan ya, yang tiada banding. Kalau kita dalam kondisi ketidaksenangan, ya, dhamma itu seperti penghibur yang tak terbanding di dunia ini. Jadi kala kita dalam kesulitan, di saat sejenak saja ya, karena memang ya yang sering terjadi itu antara antara masalah dengan pikiran kita ya, yang terbesar itu ternyata adalah apa yang dipikirkan. Sering dikatakan bahwa pikiran kita ini kan terlalu reaktif ya. Mungkin problemnya itu tidak besar dari ya mungkin hanya 30% atau mungkin 40% begitu ya. Tapi karena responsifnya kita ini ya, kita terlalu begitu cepat ya bereaksi itu ya. Akhirnya bahkan muncul kekhawatiran, muncul kecemasan yang belum juga sudah sampai dipikirkan dan lain-lainnya begitu. Nah, itulah yang akhirnya begitu suatu masalah yang sungguhnya ya tidak sebesar itu tapi menjadi begitu besarnya, begitu beratnya begitu di dasar. Nah, ini karena juga pikiran kita ya. Jadi apa yang bisa dilakukan ya? Di saat kita sejenak saja ya, kita berdiam ya, salah satunya adalah dengan meditasi ya, di mana saja ya, sejenak kita berhenti gitu ya, berhenti. Oh ternyata pikiran kita lah yang begitu sangat-sangat penuh dengan kekhawatirannya. Padahal kenyataannya ya, maka kalau guru Buddha itu menyampaikan kita ini dibebani dengan masa lalu juga dibebani dengan masa yang akan datang. Ya memang benar. Kita ini kadang-kadang dicemaskan dengan apa yang sudah-sudah, padahal yang sudah-sudah juga jangankan yang kemarin ya, yang tadi pagi saja ya. Kalau di Belanda sekarang jam berapa berarti? Jam 11, mau jam 11. Jam 11 tadi, jam 8 tadi misalnya gitu. Kan sudah lewat, ya, sudah lewat. Jangankan jam 8, jam 10 tadi juga untuk sampai sekarang sudah lewat. Nah itulah yang maka oleh guru Buddha kan di combine ya. Kalau menyatakan jangan cemas, jangan khawatir dengan masa yang lalu dan juga jangan terlalu risau ya dengan masa yang akan datang ya. Maka beliau menyampaikan ia yang bahagia di kehidupan ini akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Kalau berpikir kehidupan kan seakan-akan itu adalah punabhawa ya atau kelahiran kembali untuk selanjutnya ya. Sesungguhnya tidak demikian ya. Yang dimaksud adalah katakanlah kalau itu adalah kehidupan masa depan ya harus diperpendek. Ia yang berbahagia di
tahun ini akan berbahagia di tahun selanjutnya. Ia yang berbahagia di bulan ini akan bahagia di bulan selanjutnya. Ia yang bahagia di jam ini, detik ini, saat ini, maka akan bahagia di saat selanjutnya. Itu memang sangat logis, sangat relevan, dan nyata. Kan contoh paling gampang kan begini. Kalau kita sekarang ya benar, sekarang itu semua sedang ada di dalam Zoom ya. Paling tidak kita dalam kondisi yang gembira ya, yang bahagia, yang penuh dengan kesadaran baik. Katakanlah kita sedang berada di dalam ruangan. Sekarang kita semuanya di dalam ruangan. Di saat kita dalam ruangan, kita ini sedang gembira, senang, dalam kondisi tentram. Maka di saat melangkah pintu, mau keluar, berarti sudah di luar ruangan atau luar rumah. Berarti kan dimensinya sudah berbeda. Karena di saat di dalam ruangan kita ini dalam kondisi yang senang, gembira, bahagia, maka di saat melangkah pintu, satu langkah mungkin tidak lebih cepat dari berapa detik, begitu ya. Itu kita masih dalam kondisi yang sama. Gembiranya, bahagianya, tenteramnya, masih sama. Nah, kalau itu terus berlanjut, karena detik ini saya demikian, saya harus berusaha dalam ketenteraman, dengan kebahagiaan, dalam kesukacitaan. Lalu akan berlanjut detik selanjutnya menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, menjadi minggu. Maka itulah dinyatakan ia yang selalu bahagia. Nah, akan menjadi tidak juga serta-merta ya. Kalau misalnya sekarang kita sedang dalam ruangan ya, kita sedang suntuk, sedang marah-marah, sedang kesel gitu ya, sedang emosi gitu ya. Apakah serta-merta nanti kita melangkah pintu langsung berubah menjadi sukacita, gembira, bahagia? Kan tidak. Ganjalan pikiran, ketidaksenangan, bahkan saat itu misalnya kita sedang kesel gitu ya, dikasih makanan yang menjadi kesukaannya saja bisa berbalik 100%. Artinya apa? Padahal makanan itu makanan, minuman yang menjadi kesukaannya gitu ya. Dikasih saat itu mungkin malah dianggapnya itu sesuatu makanan yang tidak disenangin gitu. Bahkan mungkin malah menjadi kesel, tambah kesel gitu. Nah, itulah karena kondisi batin pikiran kita sedang dalam kondisi tidak nyaman. Nah, Bapak sekalian, dengan cara itulah akhirnya kita memahami ya, bahwa dhamma itu bisa kita peroleh di mana saja. Bahkan sungguhnya mungkin saat itu sungguhnya kita sudah praktek dhamma yang lebih dikala kita menyadari. Jadi dhamma bukan hanya ada di wihara, dhamma bukan hanya ada di buku-buku dhamma itu sendiri atau kitab suci ya, di Tipitaka, tapi dhamma adalah ada di semesta ini. Sangat baik. Jadi seperti yang sekarang dan juga sudah tentu waktu-waktu lainnya ya, kita berkomunikasi, berbincang dhamma, kita saling mengingatkan, saling menyadarkan kembali, sangat bagus ya. Apa yang sekarang juga dilakukan oleh Bapak Ibu adik sekalian ini. Saya tidak akan panjang lebar memberikan uraian ini, nanti bisa disambung dengan diskusi akan lebih baik ya, karena ada kalanya hal-hal yang diperlukan atau bahkan sesungguhnya di situ bukan hanya bertanya tetapi bahkan bisa memberikan ungkapan-ungkapan tentang pengalaman dhamma itu sendiri ya, sehingga kita semua bisa juga mengetahui ya, ada kalanya bahwa dari satu orang ke orang yang lain ya bisa mempunyai pengalaman yang berbeda-beda yang sesungguhnya juga bisa dipraktekkan orang ke orang itu sendiri. Itu dari dasar kita bersama untuk bincang-bincang bersama tentang dhamma, dhamma sakaca, dan seperti yang menjadi judul pada hari ini ya, kita bersatu dalam dhamma itu sangat benar ya. Sesungguhnya di mana saja ya kita berada, di saat kita penuh dengan pemahaman, pengertian, penyadaran,
praktek-praktek, termasuk adalah kesabaran dan lainnya. Itulah sungguhnya kita adalah ada dalam Dhamma. Kita bersatu di dalam Dhamma. Demikian dari saya sebagai dasar untuk kita bincang-bincang Dhamma. Tiratana Buddha Dhamma Sangha memberkahi. Sabe sata bhavantu sukitata. Baik, terima kasih Bante Dhammakaro atas untayan Dhamma yang diberikan. Saya rasa wejangan pada kali ini sangat cocok sekali ya bagi umat kita yang ada di di belahan bumi manapun, yang juga tadi sudah seperti kita diskusikan di forum tadi, kalau misalnya memang umat Buddha sangat sporadis, tapi juga banyak juga dari mereka yang masih ingin mendengarkan Dhamma dan mempraktekkan Dhamma, tetapi mungkin kurang petunjuknya. Nah, maka dari itu, kalau misalnya dari umat-umat di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan opini, dipersilakan untuk langsung menanyakan ke Bante atau langsung memberikan opininya di forum ini. Boleh langsung ngomong aja. Saya boleh bertanya? Selamat sore, Bante. Saya cuma ini ya, yang langsung jadi ingat bahwa sebelum ini kan kita pernah bertemu ya, Bante. Bante menolong almarhum suami dan saya dalam waktu itu kita mengelola bio di Cipayung ya, Bante. Setelah itu kita juga, Bante juga ada bantu untuk membacakan parita buat almarhum suami. Dan secara tidak sadar juga bahwa saya berjoin dengan IB dan Chiu Mei ternyata ada hubungan dengan Bante Dhammakaro. Ya, apakah ini yang disebut karma atau ini Dhamma, Bante? Iya, baik Bu. Ya, sungguhnya dalam satu bentuk kehidupan ya, seperti komunitas bersama, termasuk sudah keluarga, termasuk juga kemasyarakatan, bahkan kita juga bisa bangsa dan negara itu sendiri. Ya, antara Dhamma dengan Kama sebenarnya adalah satu, Bu. Jadi di saat kita membicarakan karma, ya sebenarnya kita di situ membicarakan Dhamma. Ya, jadi memang di dalam urean tentang Dhamma adalah bahwa di sana ada kama yoni, kama bandhu, kama patisarana. Ya. Nah, sungguhnya dalam komunitas ini adalah yang disebut dengan kama bandhu, yang namanya adalah kekerabatan. Jadi kekerabatan itu bisa jadi keluarga, ya kita berada dalam satu keluarga, artinya adalah kama bandhu, ya kerabat itu sendiri. Kemudian juga di komunitas, ya kemudian juga termasuk ke bangsa dan negara. Jadi sesungguhnya ada sisi-sisi seperti misalnya kenapa kita lahir di satu komunitas ini misalnya gitu ya, satu kelompok ini atau desa ini atau bahkan negara ini gitu ya. Salah satu misalnya ya ada kondisi tertentu misalnya di dalam satu kelompok itu ternyata mempunyai pemahaman-pemahaman yang keliru, tapi karena kita ada di sana ya sesungguhnya sedikit banyak dapat itu artinya ada kama bandhunya di sana. Dicontohkan ya misalnya ya komunitas yang paling gampang misalnya ya dalam satu kapal misalnya gitu ya. Ternyata kapal itu kan juga bisa banyak ya, apalagi kalau kapal pesiar yang besar itu, ya di sana bisa mancing ya, misalnya gitu ya, yang di mana langsung bisa nangkep ikan. Nah, kadang kita juga tidak tahu bahwa bagaimana mereka menangkap ikan itu dengan cara-cara yang mungkin ya tidak, ya bukan manusiawi kalau kan ya, kali ikan artinya itu tidak dengan cara yang baik, misalnya gitu ya, bentukan menyakiti dan lainnya.
mungkin juga di sana dengan hal-hal yang lain dan lainnya. Sesungguhnya disitulah kita berada dalam satu kama bandu. Nah, akhirnya misalnya suatu ketika ternyata terjadi dalam satu kondisi dengan badai besar, artinya berarti ada bencana lah gitu ya. Nah, mau nggak mau kan karena kita dalam satu komunitas di kapal itu, ya walaupun kita adalah tidak ikut menggunakan atau katakanlah berlaku di sana gitu ya, bertindak di sana, ya kena juga gitu. Hanya catatannya menjadi adalah kenapa kadang-kadang dalam satu ya kondisi katakanlah musibah seperti di kapal gitu ya, kok ternyata ada saja yang ternyata selamat dengan cara-cara yang tersendiri. Itulah yang tadi dikatakan bahwa memang ada kama bandu ya, tapi tidak seberat dengan yang lain misalnya. Nah, itulah yang menjadi membeda-bedakan ya. Jadi makanya walaupun dalam satu keluarga misalnya ya tidak semuanya mempunyai kondisi yang sama ya. Ada kalanya bahkan ya jangankan kita adik kakak ya, wong kadang-kadang kembar saja bisa berbeda, punya kondisi yang berbeda, fisiknya bisa berbeda. Katakanlah kalau misalnya ada sakit ya sakitnya bisa berbeda-beda gitulah. Nah, itu yang kembar, apalagi kita dalam satu keluarga kakak adik, mungkin juga dengan saudara dan famili pasti berbeda-beda lah. Itu menggambarkan bahwa memang kekuatan, kemampuan dan juga kondisi kama ya seseorang bisa berbeda-beda. Jadi di saat ya seperti ya salah satunya yang menyatukan, yang mengarahkan sungguhnya siapa? Penyadaran dhamma itu sendiri. Ya. Jadi kalau di saat seorang belum ya sampai pada titik itu ya mungkin kebiara juga tidak mau ke komunitas seperti sekarang ini Zoom juga pasti ada saja halangannya gitu ya, karena memang tidak dalam satu kondisi kama bandu ya. Jadi dhamma itulah sangat benar ya, bisa menyatukan, mengarahkan ya pada satu komunitas atau sesungguhnya kita semua begitu. Sangat-sangat nyata dalam kehidupan ini. Ya, begitu Bu. Ya. Baik, silakan ada yang mau disampaikan lagi? Ibu Mudita, silakan. Terima kasih. Selamat sore, Bante Namo Buddhaya. Saya pernah mendengar syair indah di awal, dhamma itu indah di awal, di tengah, dan di akhir. Tolong dijelaskan lagi, Bante, untuk mengingatkan kembali. Terima kasih. Baik, Bu. Ibu juga di Belanda berarti ya? Iya, Bante. Oh, iya. Baik. Ya, memang itulah ciri dari dhamma itu sendiri ya, bahwa dhamma itu adalah indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Indah di awal artinya di saat kita berteori, artinya di saat kita belajar, di saat kita baru memulai mengerti saja ya, tertarik dengan dhamma itu sudah sedemikian menyenangkan. Kenapa? Satu pun ya, bahkan mungkin kalau tadi malam diantaranya ada yang juga mendengarkan ceramahnya Bante Panyawaro ya di dalam Baisak, ya, juga salah satu menyampaikan bahwa di dalam dhamma, di ajaran Buddha itu tidak ada satu kalimat, satu patah pun, artinya satu kalimat ya, yang mengarah kepada unsur kekerasan, apalagi sampai menyuruh untuk katakanlah misalnya membunuh atau menyakiti, ya, atau bahkan ya hal-hal yang sifatnya buruk begitu ya. Di dalam kalimat Buddha, di dalam Pitaka itu ya tidak ada satu patah pun, satu kalimat pun yang tertera menyatakan demikian. Itulah yang dikatakan indah. Jadi sesungguhnya kalau banyak orang kalau di Indonesia ya sering kita ketemu mereka-mereka yang bahkan artis-artis ya yang sesungguhnya secara KTP ya mereka memang tidak berani merubah. Karena kalau KTP-nya dirubah ya bisa dikatakan ya bencana bagi dia gitu ya. Tapi sungguhnya mereka secara paham kehidupan sehari-harinya ya mereka itu dalam dhamma ya.
Dia menyatakan suatu ketika ya satu kelompok artis itu menyatakan bahwa sesungguhnya banyak sekali Bante ya para artis dan lain-lainnya itu yang sebenarnya sangat-sangat cenderung pada dhamma. Tapi kan bagaimanapun mereka harus ada dalam kemasyarakatan ya. Jadi mereka tidak berani terus terang ya, apalagi sampai merubah KTP misalnya, itu bisa hal yang ya malah menjadi tidak bisa praktek dhamma kan gitu kan. Karena kemarin jaga saya barusan ketemu begitu ya, dia nampaknya dari keluarga semuanya itu memang tidak ada yang Buddhis begitulah. Karena ya tadi dia membaca ya, selain juga mendengarkan ya, biasanya tertarik dengan banyak buku-buku dhamma begitu. Akhirnya walaupun dia tidak menyatakan Buddhis juga, artinya secara apalagi sampai wisudi gitu ya, tidak juga. Hanya ada kalanya dia curi-curi itu, maksudnya tidak sepengetahuan keluarganya itu datang dengan beberapa temannya ke wihara ya, mendengarkan dhamma dan lainnya begitu. Nah, memang akhirnya ternyata dia ketahuan dengan adiknya atau apa gitu. Ya memang akhirnya akan menjadi masalah, tapi akhirnya saya bilang ya kan tidak harus merubah KTP, tidak juga harus menyatakan pengakuan di mana saja, karena dhamma itu kan walaupun Anda juga tetap ber-KTP lain, bahkan mungkin secara ibadahnya misalnya mau dengan cara lain misalnya gitu, ya bisa saja, tapi kan dhamma itu kan untuk hati ya, untuk pikiran ya. Nah, disitulah baru mereka juga bisa menyadari, bisa mengerti ya bahwa dhamma itu bukan ritual, dhamma itu bukan sekedar untuk ya seperti label begitu ya, tapi adalah ada di hati, ada di pikiran. Itu yang dinyatakan indah. Jadi ajaran dhamma di saat dibaca saja ya, di semua Tipitaka yang ada itu tidak ada satupun yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, selalu dalam kalimat-kalimat yang positif. Nah, yang kedua yang dinyatakan adalah indah pada pertengahannya saat praktek. Jadi setelah berteori maka menjadi pati-pati ya. Di saat kita pati-pati dhamma itu ya, maka kita dalam kondisi ketenangan. Seorang yang berpraktek dhamma itu selalu dalam kondisi yang tentram, tidak dikhawatirkan, tidak dicemaskan. Makanya tadi kalau dia praktek dhamma lalu pulang menjadi cemas, khawatir, nanti ini saya diomelin orang tua dan lain, ya harus dengan cara-cara yang sebenarnya, artinya sangat-sangat luas ya, dhamma itu sangat-sangat luas. Tidak harus ya tadi misalnya di beberapa tempat, karena kalau misalnya berkomunitas ya, berkumpul itu bisa bahaya, ya kan ada cara ya, misalnya dengan cara ya Zoom, kan nggak kelihatan kalau kita berkelompok atau berkumpul ya, itu salah satu. Jadi banyak pola, banyak cara yang bisa memungkinkan ya kita ketemu atau berpraktek dhamma itu. Jadi dhamma di saat dipraktekkan itu justru menghilangkan kecemasan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan ketidaksenangan, ya, termasuk adalah ya sifat-sifat misalnya kebencian, ya sifat-sifat misalnya loba kita, dosa kita, ya, lalu kemudian kebencian kita, ya semuanya adalah akan menjadi terhindarkan ya di saat kita praktek. Nah, maka itulah dinyatakan bahwa pertengahan ya seorang praktek pun akan penuh dengan suasana yang indah itu, kondisi yang indah. Nah, yang terakhir yang dikatakan adalah sebagai hasil ya, sebagai hasil bahwa seorang yang praktek dhamma itu ya senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi hasil dari praktek dhamma itu ya, dari buah-buah pahala-pahala itu ya akan senantiasa mengarah kepada kondisi yang menyenangkan, kebahagiaan, apalagi ya di tujuan akhir ya, nibbana ya. Nibbana itu tak terhingga. Walaupun ya pikiran kita atau pemahaman kita ya jangan berpikir bahwa kalau nibbana itu nanti yang jauh sekali. Pencerahan itu nanti kapan ya.
Padahal sesungguhnya pencerahan itu adalah satu hal yang bisa setiap saat. Contoh kan sesungguhnya pencerahan itu misalnya, oh yang tadinya tidak mengerti atau yang tadinya adalah salah paham, ya, menjadi jelas, menjadi terang, menjadi benderang. Itulah pencerahan, ya. Kita menjadi tenang, menjadi bahagia, ya, tercerahkan, tersadarkan, ya. Tersadarkan itulah sebenarnya pencerahan. Nah, ya hanya karena kita ini kan masih berlatih, ya, pencerahannya belum sempurna begitu, masih tahapan-tahapan. Nah, itulah yang sungguhnya menjadi awal indah, ya. Dhamma itu saat dibaca, saat dipelajari, satu pun tidak ada yang mengarahkan, bahkan menjadi tekanan batin, ya, tidak ada. Kemudian di saat praktek, ya, sungguhnya orang yang praktek Dhamma itu, ya, akan dengan sendirinya, ya, justru dalam kondisi masuk dalam kondisi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Demikian pula di saat hasil, ya, karena hasil yang dimaksud dengan indah pada akhirnya, ya, hasil itu bukan nanti. Jadi praktek Dhamma hasilnya, manfaatnya itu bukan nanti. Persis seperti, makanya kan di dalam Dhamma Nusati, ya, kan di sana dikatakan ehipasiko upayaniko, ya. Jadi Dhamma itu, ya, selain memang harus dibuktikan, tetapi sungguhnya sangat-sangat dekat, ya, bahkan dikatakan tidak ada jeda dengan waktu. Persis seperti kalau kita minum, ya. Nah, kita minum air, kalau ini air teh, kita langsung rasakan, tidak nunggu nanti, ya. Oh ini pahit, oh ini manis, oh ini asin, ya. Tidak nunggu nanti. Nah, itulah Dhamma. Jadi di saat kita praktek dalam kondisi yang menyenangkan itu, maka hasilnya langsung, ya. Oh, menjadi kita gembira, menjadi kita menyenangkan. Itu bukan nanti. Antara praktek dengan hasil adalah sama, ya. Bahkan di saat kita berteori, belajar, ya, sesungguhnya di saat kita belajar itu sudah ada praktek. Apalagi saat praktek, disitulah sudah ada hasil. Maka antara teori, praktek, dan hasil itu sesungguhnya adalah satu. Di saat kita dalam kondisi ketentraman, dengan penyadaran, maka disitulah pencerahan, ya, muncul, hadir dalam diri, dalam batin kita. Itulah Dhamma. Maka menjadi indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Begitu, Bu, ya. Jadi memang luar biasa Dhamma ini, saat kita pahami saja sudah begitu menyenangkan. Baik, begitu, ya. Silakan yang lainnya yang mau menyampaikan, atau Ibu mau menambah lagi. Sepi ini Bante, nggak ada yang nanya Bante. Saya yang tanya aja deh Bante. Bante, itu apa kita punya kaitan karma kali ya Bante ya? Kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang tertentu itu. Benar. Jadi kita selain adalah karma adalah Dhamma itu sendiri, ya. Jadi kita harus selalu pahami bahwa karma adalah salah satu bentuk dari Dhamma itu sendiri. Bahwa yang menyatukan, yang mengarahkan, bahkan termasuk juga yang menjadikan kita seperti apa adalah ya karena Dhamma. Dan Dhamma harus dipahami bahwa semua semesta ini juga Dhamma, ya. Jadi contoh yang paling gampang kan, Dhamma dalam pengertian adalah di dalam diri kita, di fisik misalnya gitu ya, fisik. Kita sebagai orang daerah misalnya, orang di daerah, saya adalah dari daerah, ya, dari pedesaan, dari perkampungan. Apa yang terjadi di sana, ya, sudah tentu, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk adalah apa yang dimakan, diminum, akan berbeda dengan orang di perkotaan, misalnya gitu ya. Nah, sehingga apa? Apa yang ada di sekitarnya itu mempengaruhi kondisi, termasuk adalah pertumbuhan dari fisik, ya, perkembangan dari fisik, termasuk adalah gizi dan lainnya. Nah, itu Dhamma, ya, Dhamma sudah mulai ada di sana bahwa kenapa menjadi berbeda-beda? Ya karena kondisi dan situasinya berbeda-beda.
Kemudian keluarga-keluarga ya juga bisa mempengaruhi dengan yang berbeda-beda. Nah, di saat juga akhirnya kita bisa ketemu ya, selain di keluarga, di komunitas dan lain itu juga dhamma. Kenapa kita bisa ketemu ya? Pertama pasti karena satu pemahaman, karena kita meyakini ya tentang dhamma itu sendiri, ya. Kita satu pemikiran, satu pemahaman, ya itu yang akhirnya juga mengarahkan kepada satu kebersamaan atau satu pertemuan, ya. Jadi antara dhamma dengan kama sesungguhnya adalah satu, ya. Jadi tidak dibedakan. Di saat kita bicara kama memang itu diuraikan dengan detailnya. Jadi punya kama yang terkait dengan mewarisi kama sendiri, lahir dari kama sendiri, ya. Tetapi juga harus ingat berkerabat dengan kama sendiri. Selain juga tergantung, ya. Selain juga bentuk dari apa yang akan dilakukan, pasti itulah akan menjadi diwariskan, ya, atau yang menjadi diwarisi, ya. Ya, sehingga memang itu bentuk dari uraian detailnya, ya. Jadi kalau ditanya misalnya siapa sesungguhnya yang menyatukan, yang mengarahkan kita ini menjadi demikian, ya sesungguhnya dhamma itu sendiri. Ya, dhamma itu sendiri. Jadi dhamma tidak akan selalu berjauhan, artinya tidak, karena di dalam diri sendiri kita sesungguhnya ada dhamma, ya. Kita sendiri dalam fisik, dalam pikiran. Kenapa sih pikiran ini serasa ya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan? Oh, itulah yang namanya dosa, loba dan moha, ya. Bahwa kita ini sebagai manusia, ya, sebagai makhluk hidup semuanya, ya, itu memang dihinggapi dengan adanya dosa, loba, moha. Kemauan yang tidak ada habis-habisnya, yang akhirnya bisa dibarengi ya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Akhirnya menjadi kebencian, menjadi dosa. Kemudian juga ya yang juga perlu ya harus dipahami adalah memang antara kemauan wirya dengan tanha, ya, sesungguhnya beda, ya, beda di niatan, kita, bahwa apa yang dikatakan tanha, keinginan yang tidak ada habis-habisnya itu, ya, memang harus dibedakan dengan wirya, dengan niatan. Wirya sudah tentu adalah seperti apa? Kalau ibaratnya kendaraan gitu ya, wirya adalah bensinnya, ya, yang akan membakar, akhirnya mesin mobil itu bisa bergerak, berputar. Nah, kehidupan kita ini juga dibakar oleh karena wirya. Tapi wirya kan juga tidak akan muncul begitu saja, ya, tanpa adanya starter, kan gitu ya, tanpa adanya sopir yang menstarter misalnya gitu ya. Nah, itulah yang juga menjadi ada namanya pandangan-pandangan, ya, yang dikatakan samaditi, yaitu pandangan benar. Karena pandangan benar itu menjadi awal, ya, dari semuanya. Setelah dari pandang benar, ya, menjadi ada pikiran, ya, menjadi pikiran benar. Di saat pikiran benar mengarahkan seperti tadi, ya, mau kemana arahnya, ya, hanya di starter. Wah, untuk bisa melangkah kan perlu wirya tadi. Maka akhirnya perlu bahan bakar untuk mendorong aktivitas itu sendiri. Ya. Jadi sangat benar bahwa apa yang dikatakan dengan kama, ya, bisa mempertemukan, kama itulah yang menjadikan kita ada di mana-mana, ya. Nah, kama adalah bagian atau bukan bagian, kama adalah dhamma itu sendiri, ya. Jadi karena kama itu uraian yang menjadi detailnya, ya. Kalau kita bicara dengan dhamma, nah sekarang mau bicara yang mana, kan begitu. Nah, termasuk juga, ya, kalau apalagi bagi sekalian yang ada di luar negeri kan pasti akan menjadi sedikit berbeda dengan ada di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia misalnya, ya, sering kita menemukan misalnya satu paham-paham
sesungguhnya itu sebuah pernyataan-pernyataan. Contoh adalah tentang Tuhan, ketuhanan misalnya gitu. Ini juga menjadi berkah sebenarnya bagi kita bahwa ternyata di masa selama pandemi ini ya, kami juga para tokoh-tokoh agama itu sering kumpul ya melalui Zoom ya. Di antaranya itu tadi yang membahas satu topik yang namanya adalah ketuhanan begitu. Di saat kita membahas tentang ketuhanan, ternyata menjadi ada titik temunya dalam satu kesimpulan itu ternyata sama. Ya, sama. Satu kalimat yang ternyata dipahami bersama adalah bahwa Tuhan itu tan keno kinoyo opo dalam bahasa Jawanya ya. Karena waktu itu adalah juga ada seorang dari kepercayaan. Nah, apa kalau diterjemahkan itu tan keno kinoyo opo adalah bahwa Tuhan itu tidak bisa divisualisasikan, ya, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dibentuk, tidak bisa digambarkan seperti apa. Loh, kalau itu kan berarti proses seperti pengertian Buddhis ya, bahwa Tuhan itu adalah bentuknya hukum ya. Bentuknya hukum alam itu sendiri, bentuknya adalah energi yang ada di semesta ini ya, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dipersonifikasikan ya, digambarkan, tidak bisa bahkan sehingga makanya dalam Buddhis ya nama saja tidak dilabelkan ya, karena pada dasarnya memang adalah sebuah hakikat hukum yang ada di semesta itu sendiri gitulah. Di saat seperti itu akhirnya ya mereka yang juga melabelkan itu juga sama. Ternyata mengatakan bahwa ya karena itu hanya sebagai label, sebagai nama begitu, pada dasarnya ternyata mereka juga memahami demikian ya. Jadi bukan berarti yang dilabelkan itu adalah ternyata perwujudan dari yang dimaksud gitu. Ternyata enggak juga gitu. Jadi ternyata dalam forum itu juga menjadi jelas. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kan kita sendiri yang menjadi malah alergi atau mungkin merasa juga malah menjadi bersalah. Bukan bersalah, artinya kita menjadi berlaku salah. Kadang-kadang ya kita sendiri pernah mendengar ya umat-umat kita sendiri misalnya, oh itu loh apa sedikit-sedikit nyebut ini nyebut itulah. Kayak itu sebutan saja. Jadi sesungguhnya kalau kita pahami bahwa oh ternyata secara pemahaman yang sesungguhnya mereka sama, hanya kan karena ya bolehlah ya kalau seperti digambarkan anak kecil itu kan harus dikasih sesuatu ya, misalnya contoh, ayo bantu mama, bantu papa cuci-cuci misalnya, cuci piring misalnya gitu. Nanti akan diajak ke mall gitu. Ada sesuatu ya, ada sesuatu yang dijanjikan, yang disebutkan, yang diberikan label itulah baru mau ya. Tapi kan kalau orang dewasa ya orang yang sudah memahami apakah mau diajak ke mall atau tidak, apakah mau diberi sesuatu atau tidak dan dikasih label yang seperti itu gitu ya. Bagi orang dewasa bersih-bersih, cuci-cuci piring dan lainnya ya, nyapu-nyapu itu kan memang kerjaan yang baik ya. Apakah mau diiming-imingin atau tidak ya tetap akan melakukan karena memang itu sudah tahu kemanfaatan dari melakukan itu gitu lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau tahu misalnya kita ada kalanya mendengar yang ini label ini dan lainnya, ya kita sebagai yang memahami paham saja. Jadi artinya jangan sampai kita malah menjadi kesel lah ya, karena kita sering menemuin juga loh kok kenapa harus kesel dia nyebutkan begini dan ini, pada dasarnya ternyata adalah pengertiannya sama bahwa sesungguhnya bukan label itu yang dimaksud ya. Jadi kita harus yang mengerti begitu. Baik begitu ya dari gender. Ada yang mau disampaikan lagi? Baik, ada yang mau nanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir. Oke, boleh Ci Vini. Langsung aja Ci. Oke. Bante, ini sebetulnya saya hanya membacakan ini ada pertanyaan dari teman saya yang di Jerman, tapi dia sebetulnya adalah seorang Muslim. Sudah beberapa kali ikut dengan acara Zoom kita. Ya.
dia ada bilang begini, Bante. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir. Sebetulnya ini yang dia tulis ke saya. Sebetulnya dan sejujurnya aku pengen banget tampak gambarku dan berterima kasih telah diizinkan hadir saat mau penutupan, tapi aku sungkan non-Buddha sendiri. Walau hatiku dan hari-hariku bercermin pada ajaran Buddha. Dan saya sekarang pertanyaan saya, bagaimana saya harus menjawabnya, Bante? Apakah saya tetap mengizinkan untuk tanpa ada menampilkan wajahnya, atau bagaimana, Bante? Terima kasih, Bante. Sesungguhnya tidak problem. Jadi karena di forum-forum termasuk bahkan di wihara ya seperti kalau di Indo itu malah yang banyak adalah di Mendut atau di Malang. Kalau tempat-tempat retret biasanya adalah ada di puncak ya di Gunung Gelis begitu ya. Itu pesertanya sudah multi. Jadi di sana juga ya Muslim bahkan juga Katolik ya banyak, Kristen juga banyak, Katolik yang banyak sama Muslim ya. Bahkan juga yang lain. Jadi artinya kita tidak pernah melihat bahwa itu siapa, tapi adalah sesungguhnya siapapun yang berpahaman ya, berpemahaman tentang Dhamma itu adalah luhur baik. Jadi salah satu cara bahwa untuk menyebarkan Dhamma itu kan memang tidak selalu harus berceramah, berdhamma di sana ya. Sesungguhnya dengan satu figur saja ya, bentuk contoh ya, yang namanya adalah perwujudan ya, artinya apa? Oh, kenapa orang itu kelihatan apa? Sabar sajalah gitu ya, sabar misalnya. Itu suatu yang mahal loh, sesungguhnya di kondisi tertentu orang bersikap sabar itu adalah sangat-sangat mahal ya. Nah, sesungguhnya dengan cara itu ya, bahkan di saat seorang itu dalam bersikap dengan demikian ya, sesungguhnya itulah telah mewujudkan, telah menunjukkan bahwa itulah Dhamma ada di sana. Gitu. Jadi sebenarnya boleh saja mau ikut ya, tidak harus juga. Tapi kalau misalnya nggak mau menampakkan wujudnya, gambarnya misalnya, ya tidak apa-apa juga. Jadi sesungguhnya intinya adalah kita sangat-sangat menghargai ya orang-orang atau mereka-mereka yang sesungguhnya berpahaman Dhamma dalam keseharian, dan tidak harus ya tadi saya katakan di depan juga bahwa harus berlabel misalnya tadi kan misalnya harus merubah semuanya ya, tidak juga. Bahkan sesungguhnya kalau kita mengikuti tradisi-tradisi di kedaerahan begitu ya, seperti katakanlah cara berpakaian dan lainnya, loh orang-orang daerah begitu ya itu tidak beda jauh isinya. Apakah beliau mereka adalah Muslim atau tidak, bahkan juga sama-sama katakanlah yang lain begitu, cara berpakaian bisa sama gitu. Jadi itulah budaya sesungguhnya ya, kembali kepada misalnya berpakaian itu adalah sesungguhnya bentuk-bentuk budaya yang tidak selalu terkait dengan agama itu sendiri begitu. Jadi boleh saja. Boleh saja ya Bante, dan saya hanya menjawab sebenarnya tidak apa-apa juga, karena kan ajaran Buddha universal. Apakah itu juga sudah benar, Bante? Iya, itu sudah benar. Jadi jawaban seperti itu adalah benar. Jadi Dhamma tidak melabel, artinya itu tidak harus misalnya kalau berpraktek Dhamma keseharian itu adalah harus menyatakan saya Buddhis ya. Tidak demikian pula, karena memang Dhamma adalah sebenarnya ada dalam hati, dalam pikiran bahwa kali itu cocok, kali itu adalah sesuai untuk dipraktekkan dalam keseharian ya. Ya itulah yang sesungguhnya bentuk-bentuk dari praktek ajaran mulia itu sendiri. Jadi sesungguhnya tidak berlabel begitu. Iya. Terima kasih Bante. Baik. Demikian ya bincang-bincang Dhamma pada kesempatan ini, dan ini luar biasa bisa untuk sarana ya yang berjauhan tetapi kita tetap bisa ketemu bincang-bincang Dhamma dan akan memberikan kemanfaatan ya, untuk yang lain-lainnya pula ya.
dan kita senantiasa berharap ya diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan, dan tidak tanah memberkahi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Baik, oke, terima kasih Bante atas wejangan dan juga diskusi yang sudah dipaparkan tadi. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu adalah pelimpahan jasa. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bante Damakaro untuk memimpin pelimpahan jasa. Baik, mari Bapak sekalian ya, semuanya kita meneguhkan diri dalam hati dan pikiran masing-masing, kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan baik saat ini, hari ini juga waktu itu yang lainnya, dalam suasana masih kita di bulan Waisak ya, kita bersukacita, bergembira, berbahagia, merayakan Waisak ya, baik itu di tempat masing-masing yang ada di wihara juga di wihara. Dengan kebajikan-kebajikan ini menjadilah parami, menjadi karma baik yang selalu membawa keberkahan, kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, tercapai yang diharapkan dicita-citakan bagi Bapak Ibu dan juga keluarga-keluarga. Sekarang mari waktunya kita selalu mengingat kepada beliau-beliau, para mendiang almarhum-almarhumah dimanapun beliau berada ya. Dengan pelimpahan jasa ini, dengan pengharapan beliau-beliau pun berbahagia, maka keberkahannya pun melimpah kepada keluarga-keluarga sekalian. Mari kita merenungkan demikian dan saya menghantarkan dengan kata parita-parita. Ijidang batang tumhang pemewan samjatu sabi burindu sangapa sadom panaraso yata manijoti raso yata sapinyo candun sabaro kowina santumate bawandwan tarayo sugini kayuko bawa biwadana silisani sang muda bancayino cataro dhammawandani ayuwano sukang balang punya sidani kata sayana yani kata nime tesanca bagino hontu satana tapamanaka yepiya gunawantanca mayang mata pita dayo kita meca piaditawa anye maca tawerino sadati tanti lokasmeng te pumaca tiyonika paceka catuwo karang sangsarata bawa bawe nyatanyeng pati daname anumodantu te sayang yecimang napa jananti dewa te sang niwedayong maya dinana punyanang anumodana hetunang sabe sata sadahontu awira suka jimino kema badan sapa ponto pesa sasi jantang subaratana tayanu bawina ratana tayate jasa doka paya wira suka satu jumpa doang aneka antara yapi wina satu ase satu jaya situ tenang lapang soti pak yang sukang pelang siri ayu cak wano cak pokang wudi caya sawang satawa saca ayu cak jiwa siti bawante bawatu sabba mangkelang rakkandu sabba dewata sabba buddha nupawina sadasati bawante bawatu sabba mangkelang rakkandu sabba dewata sabba dhamma nupawina sadasati bawante bawatu sabba mangkelang rakkandu sabba dewata sabba sangka nupawina sadasati bhavantu te. Ya, sudah. Baik, oke, terima kasih Bante atas pelimpahan jasa yang dilakukan. Selanjutnya mari sebelum kita tutup acara pada hari ini dengan Parita Namakaragata, kita sebelumnya akan foto bersama dulu. Jadi bagi yang belum membuka videonya, diharapkan untuk membuka videonya. Kalau berkenan, nanti setelah itu akan saya beri aba-aba sehingga kita bisa foto bersama. Oke.
Oke. Oke, sebentar lagi kita akan foto bersama. Saya hitung aba-aba dari 3 ya. Dari 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penutupan acara dengan membacakan Parita Namakara Gata. Mungkin Ciciume bisa di-share kembali screen-nya yang tadi. Baik, Namakara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Okasa wandami bante. Oke, baik. Jadi acara pada hari ini telah selesai. Selanjutnya sebetulnya kita masih ada ramah tamah atau sedikit diskusi aja dengan para pengurus IBI lah tentang kenapa alasan atau enggak motivasi untuk bergabung dengan IBI. Namun saya mengerti jika kalau memang Bante ada acara lain, Bante dipersilahkan untuk apakah ingin menetap atau mengikuti acara lain tersebut. Baik, saya live dulu karena ada baca parita nanti jam 7. Ya. Oke, baik. Baik. Terima Baik kasih semuanya, banyak Bante. sehat-sehat. Terima kasih Bante. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih Bante. Baik, Sampai ketemu ya, minggu depan Bante. Baik, ya, ya. Terima kasih Bante. Oke, acara selanjutnya kita ada sebetulnya ramah tamah atau masukan dengan sesama anggota dan peserta. Mungkin di sini ada Cilili sama Civini yang mau share sedikit ya tentang alasan dan juga kenapa motivasi ingin masuk IBI gitu. Jadi ntar mungkin bisa disebar, jadi juga ntar anggota IBI-nya juga bisa makin banyak gitu. Oke, jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa yang mau duluan? Cilili boleh. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Lili, tinggal di Belanda. Saya asli juga orang desa, orang Salatiga, Jawa Tengah. Selanjutnya saya ceritakan bagaimana saya bisa masuk di IBI ini. Saat itu tahun lalu saya berpikir saya ini kok tidak kemana-mana, ke gereja tidak, ke vihara tidak, sampai saya banyak teman yang beragama lain. Terus saya setiap kali mereka baik dengan saya, cuman saya juga memberi tanda-tanda bahwa ya kalian itu baik banget dengan saya dan kalian mengerti bahwa saya berbeda. Tapi tetap baik, saya begitu. Tujuan saya, jangan sampai saya itu ditarik begitu. Jadi memang saya ngomongnya sih, kalian tahu saya berbeda begitu. Dan saya sempat berpikir, aduh masa saya ikut mereka? Saya nggak kemana-mana, saya juga bingung. Pernah saya ingin ke vihara yang di Waalwijk. Itu yang seperti kita ketahui vihara Thailand. Tapi kebetulan kakak ipar dari suami saya ngomong bahwa saya kalau ke sana, saya pernah ke sana, tapi kok rasanya bagaimana? Terus juga pernah terjadi kasus katanya.
Jadi saya mundur lagi, ngeper lagi. Udah lihat dari online, Vihara itu sangat jauh dari kota Tilburg. Terus suatu hari saat karma baik saya, Yayan itu WhatsApp saya. Saya sendiri dengan Yayan kenal hanya via WhatsApp. Dia ngomong, Li, kamu mau nggak ikut kebaktian Zoom? Oh, saya tanpa berpikir yang lainnya, saya langsung jawab, ya saya mau begitu. Akhirnya bertemulah kita di sini. Dan itu ya seperti karma yang terbaik saya saat itu. Jadi kita bisa kumpul, saya senang sekali karena terus terang saat itu saya sampai seperti nggak tahu arah lah. Mau kemana saya ini? Begitu. Dan saya mulai Juni kalau nggak salah ya Juni ya. Yang kedua saya udah ikut di sini dan sampai saat ini saya masih tetap dan harus tetap semangat ada di grup ini. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih. Semangat Lili. Ya, gimana nih Vini? Saya perkenalkan dulu, selamat pagi dan selamat sore untuk semuanya. Saya perkenalkan dulu, saya Vini, saya domisili di Hamburg, Jerman. Saya asal mulanya bergabung dengan IBI karena di saat yang bersamaan saya untuk yang pertama kali IBI mengadakan acara, saya dikirim oleh suaminya dari Heni. Yang kebetulan suami Heni adalah teman SMA saya, dikirim linknya, tapi pada saat yang acara pertama kali saya kebetulan tidak bisa hadir. Kemudian setelah dapat yang acara link itu, kemudian next-nya saya mendapat WhatsApp dari Hans. Hans ini juga adalah teman SMA saya. Dulu kita SMA teman sebangku. Hans yang bilang mau nggak bergabung dengan IBI karena dia kenal dengan Ciumei, ketua dari IBI. Kalau bersedia, dia juga akan kasih nomor telepon saya ke Ciumei untuk dihubungi oleh Ciumei. Ya itu, dan saya juga di saat bersamaan Hans WhatsApp saya, kalau tidak salah suaminya Heni juga ada WhatsApp saya. Suaminya Heni bilang bahwa istrinya, saya waktu itu belum kenal Heni, istrinya teman baiknya Ciumei. Jadi kelihatannya karmanya saya memang sudah ada link dengan dari segala posisi ya. Segala penjuru. Iya. Dan kemudian Ciumei menghubungi saya. Dan ternyata kata Ciumei juga ada linknya dengan Bante Dhammakaro. Yang sebelum ini Bante Dhammakaro membantu kami, istilahnya almarhum suami saya dan saya waktu itu almarhum suami harus mengurus wihara yang di Cipayung. Kemudian kita juga saya minta bantuan dari teman-teman memperkenalkan ke Bante Dhammakaro. Jadi wihara Biodi Cipayung itu ya selalu kalau kita setiap tahun pulang ke Indonesia itu kayaknya selama 3 tahun berturut-turut terakhir itu Bante Dhammakaro yang mengadakan untuk membimbing gitu loh. Karena kita sebetulnya saya dan almarhum suami tidak begitu mengerti mengenai caranya untuk menjalankan Buddha. Nah, itu yang jadi ini, dan saya dihubungi Ciumei dan saya juga melihat Ciumei menerangkan visi misi dari IBI ini yang saya rasa juga cocok dengan saya. Ya, kita maunya lebih ke arah sederhana,
tapi mengena di hati. Jadi kita sama-sama maju dari kecil untuk sama-sama kita yang bisa mengisi kehausan kita akan adanya ajaran Dhamma. Itu. Jadi saya bergabung dan sekarang saya sebagai bendahara di IBI. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Vin. Ya, bagus. Vito mungkin ada tambahan. Vito kenapa bisa gabung? Iya. Kalau saya sih sebetulnya tahun lalu ya, karena tahun lalu kan saya S2 di Belanda. Terus karena memang waktu itu juga, ya sebetulnya saya juga memang udah lama sih nggak kuwihara juga. Maksudnya kayak udah 2 tahun kali, 3 tahun gitu nggak kuwihara kan. Terus kayak maksudnya karena maksudnya waktu itu ditawarin oleh mama saya buat coba-coba aja gabung IBI, cuma untuk sekalian lihat-lihat aja gitu. Jadi ya udah saya terima, terus juga akhirnya ya sampai sekarang nih, maksudnya untuk membantu IBI lah gitu. Karena kan dilihat juga memang sepertinya banyak umat yang memang mau untuk mendengarkan Dhamma, tapi ya memang sulit karena memang tidak ada yang menginisiasi. Makanya di sini ya udah saya coba bantu kelompok IBI sama bantu Cicume buat memberikan wadah bagi orang lain kalau misalnya memang mau mendengarkan Dhamma gitu. Ya jadi gitu sih. Bagus berarti ya. Ada jodoh juga buat kita ya. Dan kami harapkan Vito selalu membantu kita. Ada di sini. Terus saya juga mau tambahkan. Saya terima kasih sekali ke Cimudita yang udah dengan spontannya begitu saya mulai bergabung, Cimudita langsung telepon saya dan langsung nembak untuk mengajak anak saya ikut bergabung. Yang sebetulnya saya pun sebagai mama tadinya pun ragu untuk mengajak anak saya. Tapi akhirnya dengan adanya Cimudita yang langsung bilang ke anak saya untuk ayo ikut. Jadi anak saya sekarang pun bisa ikut. Jadi ada alurnya untuk dia lebih mengenal agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Info buat yang lain, Stefan juga salah satu dari pengurus IBI. Henny ada tambahan, Henny? Sebagai pengurus? Baik, selamat pagi, selamat sore semua. Teman-teman dimanapun berada, saya sangat senang sekali ya bergabung di IBI. Mungkin saya ceritakan sedikit dari mana saya bisa masuk IBI. Saya sama Ciume, panggilan akrabnya si Nur ya. Kami ini teman waktu masih muda, jadi masih umur 20-an. Kawin ya? Ya, umur 20-an lah. Kami ini sama-sama pengurus di satu wihara. Jadi kami tumbuh bersama di sana. Kami berpisah setelah Nur pindah ke Belanda dan saya pun menikah dan pindah ke Tangerang. Saya punya aktivitas sendiri, sempat putus ya Nur, komunikasi. Betul. Lama sekali terus kira-kira mungkin 5-6 tahun yang lalu saya berkunjung ke rumah Nur di Belanda. Jadi disitulah kami menjalin lagi. Sebenarnya putus karena putus nomor kontaknya sebenarnya, bukan putus karena apa-apa. Nah dari situ lalu kita menjalin lagi. Jadi kalau Nur pulang ke Indo ya kita ketemuan. Nah mungkin tahun lalu Nur ada hubungin saya, telepon. Dia bilang, Hen gimana ya, saya pengen adakan ngumpulin orang Indonesia yang di Belanda, Jerman, ataupun di Eropa, supaya kami ini punya wadah sebagai umat Buddha di sana. Saya bilang, oke, sangat bagus, saya bilang. Tapi saya kurang tenaga, katanya, saya ngumpulin orang sangat sulit. Bisa nggak kamu ikutan? Saya bilang, saya di Indo loh, waktu pun berbeda jauh dengan kalian, mungkin polanya juga beda. Nggak apa-apa, dia bilang nanti waktunya kita atur. Saya bilang oke, saya nggak masalah. Saya hanya merasa berpikir demikian. Saya di Indo,
Saya seminggu mau ke wihara 6 kali, 7 kali, 10 kali wihara, saya bisa. Tapi teman-teman saya yang di Eropa, mereka katanya sudah bertahun-tahun sudah tidak mengunjungi wihara. Dari situlah saya merasa terpanggil lah. Apa sih salahnya saya membantu mereka, hanya meluangkan waktu sedikit supaya mereka ada menyambungkan tali persaudaraan di luar negeri. Jadi dengan menyambungkan tali persaudaraan, kekuatan akan ada. Karena kalau ciumnya sendiri atau sama mudita, kekuatan sangat kurang. Jadi kalau misalnya ada kita yang di Indonesia ikut mendorong mereka, memberi semangat, walaupun hanya sedikit, saya rasa itu bisa sangat membantu. Betul ya Pak Is? Ya. Ya, saya hanya berpikir itu. Saya nggak terlalu berpikir bahwa IBI itu harus go internasional. Tidak, saya hanya bisa bilang saya bisa meluangkan waktu karena pada saat itu masa pandemi dan saya hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Aktivitas saya di satu komunitas juga nggak banyak. Jadi hanya Zoom dan Zoom aja. Kebetulan saya bisa Zoom ya nggak ada salahnya saya pikir. Nah, dari situlah saya bergabung sama Nur. Sebenarnya mereka yang lebih aktif daripada saya. Saya hanya mendukung mereka kalau ada kebaktian, mau mencari bante, mau mencari pembicara, karena saya sini lebih fleksibel mencari, jadi saya bantu mencari. Nah, sampai saat hari ini saya sungguh sangat bahagia melihat teman-teman saya yang di Eropa sudah ada komunitas. Satu wadah Buddhis yang mudah-mudahan bisa maju dan lebih berkembang lagi dan bisa merangkul teman-teman yang lain. Itu sih harapan saya. Jadi mereka tidak terlepas dari Buddhis. Karena itu juga praktek dhamma ya menurut saya. Kita membantu sesama saudara sedama kita menunjukkan jalan yang baik. Demikian sih. Okay. Semoga tetap maju dan tetap semangat teman-teman semua. Betul, semoga. Terakhir, Wedi mungkin ada sedikit kenapa bergabung ke IBI? Bagaimana Wedi? Ada mau sedikit share? Mute. Ya, awal mula ketemu IBI lebih kayak kebetulan zaman COVID. Kemudian mau berdonasi, kumpulin duit dikit-dikit. Terus kakak saya juga kebetulan tergabung di IBI tadinya. Nggak tahu sekarang masih nggak, Ci? Dia nggak bisa katanya terakhir karena dia sibuk, beda jamnya terlalu banyak. Jadi kesulitan waktu, pembagian waktunya. Karena dia kan di Sydney, jadinya perbedaan waktunya lebih banyak. Iya, jadi lumayan akhirnya Cinur terus semangat, ngasih tunjuk bahwa mau serius. Akhirnya saya juga mau nggak mau ya, tapi karena ngelihat motivasinya bagus, sama-sama Buddhis, ada umur, bisa ketemu teman sedharma, ya kenapa enggak. Jadi bantu sebisanya ya Ci. Jadi kalau ada yang belum bisa dibantu ya mohon dimaklumin. Kira-kira begitu, dan ngelihat teman-teman dan kakak-kakak, cici-cici semua juga semangat, saya juga jadi ikut semangat. Ya, tujuannya baik, dibantu orang-orang baik, ya pastinya ini bakal jadi besar. Itu aja. Semangat terus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nur, ada satu nih cerita yang mengenai Lili. Lili itu, kenapa saya perkenalkan si Nur? Nah ini, saya sering ikut dengar damanya Bante Utamo online. Lili ini saya lihat dia sering ikut. Bener ya, Li? Bante Utamo online di Zoom. Oh iya, kadang saya ya. Saya bilang sama Nur, kayaknya kita ada satu umat ini namanya Lili. Coba kamu deketin, saya bilang. Saya melihat dia sering ikut nih ceramahnya Bante. Kayaknya oke, saya bilang coba kamu deketin. Bagian pendekatan Nur saya kurang bisa ya, jadi dia yang pendekatan. Itulah asal mula. Oke katanya, sama kita coba. Ya Nur ya? Betul. Dia makanya kan kita coba. Dia nggak mendekatin saya yang mendekat. Tuh, karma berjodoh ya. Itu bagus. Karma berjodoh. Betul. Karma berjodoh, betul. Betul.
Sekarang kita kasih kesempatan nih buat yang anggota-anggota yang bergabung ke kita. Kita belum ada kesempatan tanya. Mereka mungkin ada mau bertanya kali, Vito. Iya, kayak di sini ada Mary, ada John. Boleh dong kita kasih input atau mungkin mau bergabung. Demi juga, Vincentia. Please. Jenny. Siapa yang mau share atau sedikit bertanya, pokoknya kita dengar suaranya. Atau mau kasih masukan supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dengar nggak saya ngomong? Kalau saya halo, saya ngomong dengar nggak? Mulanya waktu kecil dulu seperti sebelumnya saya ceritakan sering ikut sekolah minggu mula-mula itu waktu masih SD. Setelah itu ikut baca parita di Buntek Pio di Tangerang. Terus kebanyakan dari keturunan saya tuh dibilang Buddhis tapi tidak tahu apa itu Buddhis. Dan saya secara berpikir apakah itu Buddhis sebetulnya. Jadi saya ingin selalu belajar dan memperdalam. Setelah saya di sini, saya sudah lama tidak seperti yang teman-teman lainnya juga tidak ketemu wihara dan sebagainya. Dan saya kebetulan ada seorang saudara angkat saya di Tangerang. Dia ada hubungan dengan wihara Dharma Ratna di Tangerang. Dan memberikan saya link. Dan saya mulai saat itu ikut setiap minggu bhavana dan ceramah dari Bante Samanera dan sebagainya. Kemudian saya dapat undangan dari salah satu anggota dari VDR tersebut, namanya Sami, kebetulan hari ini tidak hadir, untuk bergabung di sini. Dan saya senang sekali, langsung saya kontak. Dan saya lihat ada alamat yang di Jerman juga, Vini. Saya langsung WA dengan Vini untuk masuk di grup sini. Tujuan saya di sini juga sebetulnya saya masih anak bawang, masih belum tahu apa-apa. Jadi ingin terus memperdalam dan belajar terus apakah itu yang diajarkan di dalam ajaran Buddha. Dan rupanya ini adalah juga termasuk dhamma atau karma, saya bisa masuk di sini. Dan berterima kasih sekali bisa mengikuti di sini untuk selanjutnya. Anumodana. Begitu kisahnya.